itu tidaklah mewariskan dirham dan dinar. Tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Orang yang sudah mengambil, berarti dia mengambil bagian yang baik, kata Rasulullah SAW. Mereka-mereka yang paham dengan ilmu, mereka-mereka yang paham dengan ilmu akan beribadah dengan ibadah yang baik. Oleh karena itu para ulama kita, sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan, sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang buruk. Di antara salah seorang di antara mereka ada seorang ulama yang alimnya luar biasa. Beliau bernama Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini orang alim tapi tawadhu'nya luar biasa. Tawadhu'nya luar biasa. Siapa namanya? Al-Habib Umar Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Mungkin ada yang baca Ratib. Ya. Beliau ini alim tapi tawadhu'nya luar biasa. Beliau punya murid bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Attas ini gurunya, Al-Imam Al-Haddad ini muridnya. Al-Imam Al-Attas walaupun beliau guru, tapi muridnya tidak sebanyak muridnya Al-Imam Al-Haddad. Jadi Al-Imam Al-Haddad ini lebih terkenal di mana-mana. Kalau kalian masuk, saya punya sahabat di mana-mana tempat, di mana-mana tempat. Saya berdakwah pernah, di satu tempat di Guangzhou, China. Saya duduk di satu tempat, ada beberapa orang asli sana baca syair-syair. Saya perhatikan apa gitu, metodenya seperti orang-orang Cina begitulah baca ya. Saya dengar perhatikan sepertinya bahasa Arab ini yang mereka baca dengan logat mereka. Mereka baca. Setelah saya dekati, boleh saya pinjam? Boleh. Kami ini udah baca ini udah ratusan tahun katanya. Dikirim. Salah seorang di antara mereka bisa bahasa Arab. Sudah ratusan tahun kami bahasa. Kemudian saya pinjam, di bawahnya tulisan syair ini karya Al-Imam Al-Haddad. Saya dakwah di Brunei. Sebelum saya memulai ceramah, mereka baca Ratib Al-Haddad. Saya ke Papua, dia bilang, wah ini saya tempat, saya kayaknya pertama nih injak di sini, kayaknya belum ada Habib. Mereka baca qasidah juga Imam Haddad. Di mana tempat saya di Turki bersama teman-teman saya, sahabat saya di sana. Mereka juga kenal dengan kitab-kitab Al-Imam Haddad. Saya di negeri Syam, di Suria, mereka juga kenal dengan kitab-kitab Al-Imam Haddad. Di mana-mana tempat, ilmunya begitu bermanfaat. Syaratnya apa? Ikhlas. Al-Imam Haddad ini muridnya banyak, karyanya banyak, gurunya Imam Al-Attas tidak banyak muridnya. Maka Imam Al-Haddad ditanya, wahai Imam Haddad, kamu ini berguru kepada siapa? Al-Imam Al-Attas. Oh, tapi saya nggak kenal. Kitabnya apa ya? Karangannya apa ya? Kalau kamu banyak nih karangannya, karyanya, bukunya. Apa kata Imam Al-Haddad? Saya ini salah satu di antara karangannya Al-Imam Al-Attas. Saya ini di antara salah satu dari karangannya Al-Imam Al-Attas. Itu lihat seorang murid ketika dia tahu diri, ketika dia dididik oleh seorang guru, maka dia mengatakan saya ini hanya satu dari karangannya Al-Imam Al-Attas. Dulu di Tari mereka datang ke Horewa. Horewa ini agak jauh dari Tari, dan di satu daerah namanya Doha. Satu daerah namanya apa? Doha. Wadi yang dikelilingi oleh beberapa gunung. Itu daerahnya indah, sejuk dan hijau, juga terkenal dengan madunya. Madu Doha itu madu pertama ya, madu yang terbaik. Ada satu daerah namanya Hurairah, di situ Al-Habib Umar bin Abdurrahman Imam Al-Attas tadi tinggal. Orang-orang dari tadi datang ke tempat tersebut untuk merayakan kelahiran baru putra daripada Imam Al-Attas. Jadi Imam Al-Attas ini punya putra baru. Jadi mau dirayain sama murid-muridnya yang ada di Tari. Karena di kotanya sendiri, Imam Al-Attas ini nggak dihargai. Artinya nggak dikenal banget. Biasa aja lah, tahu saya kecilnya kok. Kan begitu biasanya. Orang ini terkadang yang paling banyak tidak mendapatkan manfaat dari ilmu seseorang yang alim. Yang paling pertama keluarganya. Yang paling pertama, sealim-alimnya kamu, tapi orang yang paling tidak mendapatkan manfaat dari kamu adalah
keluarga kamu. Kemudian siapa? Sahabat kamu. Kemudian siapa? Orang yang kenal kamu sebelum kamu menjadi orang yang alim. Kemudian siapa? Orang-orang jiran tetangga kamu. Mereka ini tidak akan pernah mendapatkan keberkahan kecuali kalau Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Jadi orang sekitar situ, ya biasa saja, orang tahu mudanya kok. Ada orang terus dibilang saya tahu mudanya. Akhirnya nggak mendapatkan manfaat. Orang-orang dari Taif datang ke Hurairah, kemudian bertanya-tanya, di mana rumah Imam Al-Attas, di mana rumah Imam Al-Attas? Nggak ada yang tahu, karena dianggap orang biasa. Sampai mereka melihat ada si pengembala kambing, ditanya, hei pengembala kambing, saya mau tanya. Ini orang sudah bawa hadiah banyak-banyak, satu rombongan nih datang ke Hurairah kayak teman-teman waktu itu datang ke Garut nih rame-rame kan, seru. Artinya apa, ini rombongan ini lagi asik-asikan, di dalam otaknya bakalan senang nih ketemu guru nih, bakalan seru-seruan. Tiba-tiba melihat apa? Ada pengembala kambing. Pengembala kambing dipanggil, kamu tahu atau tidak rumah Imam Al-Attas? Oh Umar, iya tahu. Rumahnya di sini kan. Emangnya ada apa? Oh anaknya baru habis lahiran, dengan bangganya ya. Di murid-muridnya anaknya kan baru lahiran, kita ini datengin dari jauh bawain apa? Bawain kado hadiah buat anaknya. Kata pengembala kambing tuh, kambing saya juga baru habis lahiran. Kok nggak dikasih hadiah? Wah, akhirnya udah sabar aja lah. Kita mau datang ke tempat guru kita, kok udah kita sabarin aja. Akhirnya mereka datang ke rumah Imam Al-Attas, ke rumah Habib Umar bin Abdul Al-Attas dalam keadaan yang tidak senang, tidak bahagia. Umar tahu. Imam Umar bin Abdul Al-Attas tanya sama mereka, kalian ini kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang janggal, seperti ada sesuatu yang aneh. Apa yang terjadi? Apa kata mereka? Nggak ada apa-apa Habib. Coba serius, jujur aja. Begini ya kalau diceritain. Ada pengembala kambing, dia bilang bahwa kambingnya juga baru lahiran. Masa guru kami disamakan dengan kambing? Akhirnya kata Umar, dia yang mana orangnya? Orangnya yang di sini. Ya udah, kita bawa hadiah, kita datangi rumah. Akhirnya Habib Umar turun dari rumahnya, kemudian datang ke tempat si pengembala kambing, kemudian ahlan wa sahlan mubarak, katanya selamat kambing kamu baru habis lahiran. Kenapa gak bilang-bilang kalau kambingnya habis lahiran? Kalau saya tahu saya datang dari kemarin, kalau tidak diumumin apa di masjid atau di sana. Akhirnya dia malu dan menjadi murid daripada Imam Umar bin Abdul Al-Attas. Ketawaduan tersebut didapati karena ilmu yang begitu tinggi. Karena sesungguhnya tawadu, kerendahan hati, terkadang ini juga godaan atau trik iblis untuk merubah kita seperti seakan-akan merasa baik. Susah juga sih sebenarnya. Kita ini terkadang setan ini gak lepas daripada apa? Muslihat. Makanya saya sering katakan istighfar, kita perlu kepada istighfar lagi. Istighfar kita saja perlu kepada istighfar lagi. Karena ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, di dalam hati kita merasa bahwa ya Allah, saya ini orang baik ya, alhamdulillah. Istighfar kita saja perlu diistighfarkan lagi, apalagi zikir yang lain. Betul kan? Kita minta ampun sama Allah saja. Terkadang kita yang gak yakin 100% bahwa kita itu sedang minta ampun, tapi seakan kita sedang berbangga diri bahwa kita ini hamba yang soleh. Astagfirullahaladzim. Setidaknya jangan dijauhi. Oh, kata Habib Ali ini begini nih, berarti apa, lebih baik kita tinggalin? Enggak. Setidaknya kita punya lidah pernah berzikir kepada Allah. Walaupun hati tidak berzikir kepada Allah, berharap lidah kita menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa lidah ini pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar bin Abdul Al-Attas begitu tawadhu'nya luar biasa. Muridnya juga orang-orang hebat. Di antaranya Imam Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Kemuliaan yang beliau dapatkan begitu karena beliau katakan apa? Beliau katakan pernah, "Ma min sunnatin illa wa arju min Allah anni qad 'amiltuha." Tidak ada satu sunnah pun kecuali saya yakin saya pernah melakukannya. Artinya apa? Al-muhafadhah 'ala sunnah an-nabawiyyah, dijaga betul sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh beliau, sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, saya yakin, katanya Imam Al-Haddad ini di antara salah satu cucu yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu semua didasari dengan ilmu. Muridnya lagi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, banyak sekali hadis wala haraj. Kalau kita mau ceritakan kisah-kisah mereka semua, semangat mereka dalam menuntut ilmu, ya, semangat mereka dalam menuntut ilmu, tapi dari ilmu yang jelas. Ilmu itu yang jelas. Kita takut kita udah capek, tahu-taunya salah. Kita takut kita udah capek, tahu-taunya salah, ngenes gak ya? Udah capek, udah berusaha, tahu-taunya salah jalan menuju ke satu jalannya jauh, perjalanannya 5 jam, tahu-taunya udah nyampe 5 jam, ternyata mapnya salah, error. Perjalanan kamu salah, harusnya kamu ke kiri, kamu malah ke kanan. Ada 3 jam lagi perjalanan, kalau nggak ulang lagi, balik lagi ke Jakarta, belok lagi ke jalan yang lain. Kira-kira capek nih? Mending nggak dulu sama sekali, cari tahu, buat konsep yang baik, cari guru yang jelas. Karena sesungguhnya agama ini adalah guru. Agama kamu adalah guru kamu. Guru kamu adalah agama kamu. Betul atau tidak? Guru kita adalah agama kita. Kita ini bukan orang yang langsung bisa jumpa sama Allah. Kita perlu kepada wasithah. Wasithah kita adalah Rasulullah. Rasulullah mewariskannya kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Terus kita melompat langsung, saya mah langsung saja sama Allah. Dari mana kamu bisa paham? Saya langsung saja sama Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk ikuti Rasul. Rasul menyuruh kita ikuti khulafa'nya, khulafa' Rasyidin. Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti salaf. Rasul memerintahkan kita untuk bersanad. Artinya ketika kita memiliki guru yang bersanad, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu dengan ilmu tersebut kita mampu beramal. Ilmu yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang membuat hati kita tenang, bukan dengan ilmu yang malah membuat kita merasa bahwa diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Saya katakan tadi, mencari guru yang bersanad bukan membatas-batasi, tidak mau ambil dari siapapun boleh ilmu, akan tapi cari tahu dulu, ini gurunya, ini guru saya, ini belajarnya dari siapa. Itu maksud saya. Kalau kalian punya guru, kalau antum punya guru, cari tahu, oh guru saya nih, ini guru saya nih, baru nih, saya ini suka banget sama dia. Gurunya siapa, cari tahu. Oh gurunya si bulan minggu, oh terkenal itu, tahu orang yang alim. Gurunya lagi siapa? Gurunya lagi siapa? Gurunya lagi siapa? Kalau putus, artinya apa? Gak ketahuan, itu ngambilnya dari mana. Tapi kalau misalnya terus menerus sampai pada Rasulullah SAW ketahuan, ada bukti, ada data, wah ini pegang teguh, pegang terus, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalnya seseorang belajar ilmu daripada benda mati, aib sekali. Belajar ilmu dari buku, kamu berakal mengambil ilmu dari sesuatu yang tidak berakal, aib atau tidak kira-kira? Dia membanggakan dirinya, saya sudah baca buku ini, saya sudah baca buku ini, saya sudah baca buku ini, saya sudah tanpa ada guru, dia hanya bermodalkan buku. Artinya kamu, Allah berikan akal, Allah berikan otak, belajar dari benda mati yang kalau kamu lempar dia nggak bisa balik. Kalau dia salah cetak, kamu bisa rusak pemikiran kamu semuanya. Kalau salah huruf saja sedikit, bisa salah arti semuanya. Apalagi kalau bahasa Arab, salah titik berubah artinya. Khimar artinya kerudung, himar artinya keledai. Khimar artinya kerudung, himar artinya keledai. Seperti ada orang Arab dulu, mereka sakit, nanya obat. Obatnya apa? Dikasih sama tabib, habbatus sauda dawa'un min kulli da'. Habbatus sauda dawa'un min kulli da'. Jintan hitam, obat dari segala obat. Ini pesan Rasulullah. Sebelum digulung suratnya, cicak buang air. Jadi bukan habbatus sauda, tulisnya jadi hayyatus sauda. Habbah artinya jintan hitam, hayyatus sauda artinya ular hitam. Yang tadinya dia harusnya sembuh, tapi makan ular hitam malah menjadi mampus.
Jadi satu titik di dalam bahasa Arab bisa membuat orang mati. Oleh karena itu, ikhwani, waktunya mungkin sudah lewat ya. Jadi sebenarnya saya mau cerita banyak kisah-kisah yang seru yang saya sampaikan kepada antum semua, tapi nggak tahu kenapa ini kok larinya ke ilmu. Tapi saya kira ilmu adalah hal yang penting untuk kita ketahui, dan insya Allah seperti yang saya katakan tadi, Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan al-isnadu minad-din, sanad pengambilan keilmuan itu adalah agama. Falaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad keilmuan kamu itu tidak ketahuan yang mana guru kamu. Maka setiap orang bisa berbicara apapun yang dia mau. Semua orang bisa ngomong, itu gampang. Ngomong itu gampang, siapapun bisa ngomong. Tapi tanggung jawab di dalam omongan itu yang susah. Kamu dari mana ya dapat omongan? Guru kamu dari mana? Guru kamunya lagi dari mana? Guru kamu dari mana? Terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau tanya jawab dulu nanti di sini. Tanya jawab bebas. Oke, Masya Allah. Nanti Habib akan lanjut lagi. Mungkin akan selingi dengan tanya jawab. Nanti mungkin di sini Habib akan nambahin lagi untuk kajiannya. Mungkin dimulai dengan tanya jawab dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Yang kemarin udah mungkin belum lagi. Masih bahas. Habis ini mungkin Mbak ada ya? Ya, Berdua kan nggak kebagian. Assalamualaikum, Habib. Menanya tadi, advice-nya bagus untuk mencari guru yang ada sanadnya yang jelas. Kita sebagai tamu kita sebagai murid kepada guru, bagaimana caranya kita bilang atau kita cek guru ini tanpa menyinggung gurunya? Sanadnya siapa, gurunya siapa, terus gurunya siapa lagi, terus takutnya nanti bilang, aku guru, kenapa kamu nanya, udah percaya aja sama saya, atau gimana cara terbaik untuk cek sanadnya sampai Rasulullah SAW. Kita lihat Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu seseorang itu ada sejarahnya, tentu kan, setiap orang itu memiliki sejarah masing-masing. Dan setiap orang itu memiliki usia dan umur, dan tentu kalau misalnya kita bertanya kepada orang itu sendiri, terkadang dia tersinggung. Mungkin betul kata Akhuna tadi bahwa pasti kesinggung lah, ataupun dia mungkin kesinggung kalau dia tidak terbiasa dengan pertanyaan seperti itu. Tapi kan tentu dia memiliki sahabat yang kita kenal, atau saudara yang kita kenal, atau dia belajarnya di mana. Tentu kalau misalnya dia adalah orang yang pengajar, tentu kita akan tahu dia dulu belajarnya di mana, ambil ilmunya dari siapa. Kita cari tahu dengan tidak menyinggung dia. Kalau dia model orang yang tidak tersinggung dengan pertanyaan, tanya secara langsung. Tapi kalau dia model orang yang tersinggung kalau ditanya, tanya dari orang yang mengenal kepadanya. Ini belajar dari mana? Jangan sampai kita kosong begitu. Kita kosong, kita nggak tahu, dan kita tertipu. Karena sesungguhnya fashion itu bisa dibeli. Ya, pengen jadi Habib, kecondet aja, beli jubah, beli imamah, udang-udang bisa jadi Habib, misalnya gitu. Modal 300.000 bisa, gitu ya. Mau jadi penceramah itu gampang. Ya nggak? Mau jadi penceramah itu gampang ya, tinggal belanja baju jubah, pakai udang-udang kepala, bikin segede ban Vespa, belum. Artinya gampang, itu hanya lohirnya saja. Jadi penampilan itu menipu. Ya, penampilan itu menipu. Jadi bagaimana caranya kalau orang yang biasa tersinggung, jangan tanya kepada dia langsung. Kalau dia tidak tersinggung, tanya, karena biasanya manhajnya ulama itu memang ditanya, ngambil dari mana. Kalau baca dalam kitab-kitab hadis ditanya, man akhbaraka an hadza? Qala haddatsani syekhi. Qala haddatsani fulan an fulan. Itu caranya. Ulama-ulama hadis itu gitu semua. Kalau ditanya tentang sesuatu, apa hukum ini? Seperti Imam Al-Bukhari, haddatsani fulan, haddatsani Ahmad. Qala haddatsani Muhammad bin Idris. Qala haddatsani Malik an Nafi'.
An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kan. Ketika ditanya seorang sahabat atau seorang tabi'in, mereka akan menyebutkan sanad pengambilan ilmunya. Jadi tadi aja itu dua. Kalau misalnya orang yang biasa tersinggung, jangan tanya kepada orangnya langsung. Tapi kalau dia tidak tersinggung, tanya kepada orangnya langsung. Coba. Mungkin Mbak Caca ya. Bisa kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Habib. Ada suatu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah yang mungkin bunyinya seperti ini. Orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku kaum muslimin akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya satu golongan dan yang lain celaka. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa kita sudah berada di barisan golongan umat Rasulullah yang selamat itu, Habib? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah amalan atau hamba yang seperti apa yang Allah mencintai, yaitu hamba-hamba yang mencintai ilmu, atau hamba yang dapat selalu bersabar, ataukah hamba yang dapat selalu bersyukur atas apa yang Allah kehendaki kepadanya. Soal yang kedua bisa diulang? Boleh bilang lagi kedua? Yang kedua, hamba yang seperti apakah yang lebih Allah cintai tadi? Hamba-hamba yang selalu haus akan ilmu kah? Atau hamba-hamba yang selalu bersabar? Atau hamba-hamba yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepadanya? Jazakallahu khairan. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia katakan bahwa ini syaratnya sama seperti Imam Muslim, riwayat Abu Dawud juga Ibnu Majah. Hadis bahwa Yahudi terbagi menjadi sekian, kemudian Nasara terbagi menjadi sekian, dan umat Islam terbagi menjadi sekian. Dan orang yang dan setiap mereka itu masuk neraka kecuali orang yang ikut pada saya dan sahabat saya. Awalan, yang pertama saya akan jawab, hadis ini saya pernah baca fihi maqal. Jadi ada masalah di matanya sehingga bertolak belakang dengan hadis-hadis yang derajatnya lebih kuat. Kenapa kita katakan bertolak belakang? Karena wallahu a'lam, umat Islam itu selalunya identik diawalkan lebih mulia dibanding umat-umat yang lain. Tapi kenapa kok di sini perpecahan umat lain sepertinya lebih sedikit dibanding umat Islam? Jadi sebagian ulama hadis juga mempermasalahkan hadis ini. Itu dulu yang pertama. Jadi mereka mempermasalahkan hadis ini, bahkan sebagian di antara mereka menjadikannya dhaif karena sebab itu. Jadi tidak benar adanya pembagian. Pembagian Yahudi sekian, Nasara sekian, umat Islam sekian. Buktinya apa? Umat Islam di zaman perawi-perawi tersebut sudah terbagi lebih daripada 70 kelompok pada saat itu. Kita hitung di Indonesia aja ada berapa kelompok-kelompok umat Islam? Ada ratusan. Betul tidak? Kelompok-kelompok umat Islam banyak, ratusan. Tajawab al-fikriyah. Cara berpikir umat Islam yang berbeda-beda itu bukan 73, enggak, ratusan, bahkan ribuan. Artinya yang pertama dikatakan bahwa apa? Kok orang Yahudi lebih sedikit dibanding orang Islam? Kok orang Nasara lebih sedikit percecokannya dibanding umat Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, secara yang kita rasa bahwa umat Islam sekarang ini sudah terbagi lebih daripada 73, sudah ratusan sampai ribuan. Oke, kalaupun kita katakan hadis ini adalah hadis yang betul tadi seperti riwayat Imam Tirmidzi, ya, kita boleh katakan bahwa orang yang akan selamat adalah orang yang ikut kepada apa yang datang dari Rasul dan sahabatnya. A'udhu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigitlah dengan geraham kalian, jangan dilepasin apa yang datang daripada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Manhaj Rasul, manhaj salaf, as-salafus salih. Mereka orang yang saleh, ikuti terus. Jangan sampai keluar daripada manhaj mereka. Jangan sampai keluar dari manhaj salafus salih.
bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah zakat, bagaimana Rasulullah haji, bagaimana para sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan mereka ini semuanya adalah orang-orang mulia, orang-orang hebat. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini masih keluarga Nabi semua juga. Mereka ini masih ada jalur keturunan Nabi. Tadi malam saya jelaskan di Masjid Raya Bintaro bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, mereka ini ada jalur keturunannya yang sama pada Rasulullah SAW. Dari apa? Dari keturunan Quraisy. Jadi memang ikut sama Rasulullah SAW, bukan ikut-ikutan, tapi emang udah mati hidup sama mereka untuk Rasulullah SAW. Selain mereka kekeluargaan, mereka juga beriman, mereka juga berjuang, mereka juga sahabat orang dekat Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu juga patut kita ikuti. Makanya sebagian ulama hadis juga perkataan sahabat itu disebut hadis juga, tapi hadisnya berbeda, namanya hadis mauquf. Hadis mauquf. Kalau perkataan Nabi namanya hadis marfu'. Itu dibahas dalam satu ilmu hadis. Ilmu hadis juga terbagi menjadi dua. Ada nama ilmu hadis riwayah, ada nama ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah menjelaskan bahwa hadis dari para sahabat itu dinamakan hadis mauquf. Jadi sahabat Abu Bakar, saya pengen jelaskan, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu masih ada kekeluargaan dengan Rasulullah SAW supaya kita paham. Rasulullah SAW siapa nama beliau? Muhammad. Kelihatan tak? Enggak ya? Enggak apa-apa. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Di sini ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali siapanya Rasul? Sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib sama Abdullah adik kakak, satu bapak satu ibu. Abu Thalib sama Abdullah adik kakak, satu bapak satu ibu. Di sini juga ada Sayyidina Uthman bin bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, ketiga-tiganya keturunan Abdul Manaf. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar agak jauh sedikit. Sayyidina Abu Bakar contohnya, Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Rasulullah tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Berarti jumpanya antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar sampai di Ka'ab. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Ibn Nufail bin Abdul Uzza Ibn Abdullah Abdul Uzza Ibn Riyah bin Abdullah Ibn Qurb Ibn Razah bin Adi bin Ka'ab. Jadi mereka ini satu keluarga, semuanya Khulafaur Rasyidin ini keturunan Ka'ab. Khulafaur Rasyidin keturunan Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini Fihr orang yang pertama kali digelari Quraisy. Artinya kelima-limanya adalah suku Quraisy. Adapun amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
Lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah atau ingin dicintai oleh Allah, kata Allah,